Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan fisik dewasa awal part 2. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai pengaruh tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan perkembangan fisik dewasa awal gitu. Nah, jadi terlepas dari hal-hal yang orang lakukan untuk menjaga kesehatannya, seperti mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga pola makan, terus berolahraga, istirahat yang cukup, itu adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi atau memberi pengaruh positif terhadap kesehatan. Tapi nggak hanya itu, jadi ada hal lain yang mempengaruhi kesehatan individu secara tidak langsung, di antaranya pendapatan, pendidikan, ras, atau etnis, hubungan sosial yang cenderung dikaitkan dengan kesehatan fisik dan mental. Jadi ini ada beberapa pengaruh tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan perkembangan fisik dewasa awal. Yang pertama dari segi pendapatan. Nah, pendapatan atau finansial yang rendah ini dapat menyebabkan seseorang ini akan menjadi cemas, depresi, kewalahan yang akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Jadi biasanya nih, orang-orang yang udah cemas, mereka kurang mengontrol gimana pola makannya, kemudian pola kesehatannya, olahraganya itu juga kurang dijaga, gitu kan. Kemudian dari segi pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang tinggi ini sebenarnya memiliki dampak yang positif dan signifikan terkait hal yang mereka lakukan di lingkungan sehari-hari. Nah, hasil yang didapatkan oleh pendidikan ini membuat orang itu lebih terdidik, di mana ketika orang itu lebih terdidik, mereka itu lebih berorientasi pada penggunaan layanan kesehatan. Dan juga pendidikan ini dapat mempengaruhi bagaimana seorang itu berpikir dan bertindak terhadap suatu hal. Jadi biasanya orang-orang yang berpendidikan ini, mereka itu lebih memiliki pandangan atau orientasi jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Jadi ketika mereka melakukan suatu perilaku yang berdampak negatif pada kesehatan mereka, mereka itu akan lebih berpikir dua kali gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini keterlibatan orang dengan orang lain ya di lingkungannya. Jadi pengaruh kesehatan terhadap hubungan sosial ini ketika seseorang itu merasa ditolak atau mendapatkan respon negatif ketika berinteraksi itu tuh akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Karena pada dasarnya memang manusia ini membutuhkan afiliasi ataupun approval dari lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika mereka itu merasa ditolak, mereka tuh nggak ada dukungan sosial. Jadi itu yang menyebabkan kondisi mentalnya itu down gitu. Jadi ketika ada kondisi mental yang down, akan menyebabkan pula kondisi fisik penyakit yang timbul dari adanya pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, kemudian dari pernikahan nih. Pernikahan ini juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Jadi menurut penelitian, menikah ini sebenarnya dapat mengurangi resiko seseorang dari berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi, hipertensi, serta kelebihan berat badan. Jadi ketika pernikahannya itu bahagia, dapat membuat organ-organ di dalam tubuh itu juga menjadi lebih sehat. Tetapi sebaliknya, ketika pernikahan itu berdampak negatif, terus banyak pertengkaran, itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan yang makin lama makin menurun gitu. Nah, kemudian dari segi ras atau etnis. Nah, ras atau etnis ini dapat mempengaruhi kesenjangan kesehatan pada ras tertentu, sehingga kekuatan sosial pada ras atau etnis tersebut dapat menyebabkan ketidaksetaraan kesehatan pada kelompok ras tersebut. Jadi misal mungkin di suatu negara ada kelompok-kelompok ras yang mayoritas, ada yang ras yang minoritas. Nah, mungkin ras yang mayoritas ini mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih mudah diakses dibandingkan dengan ras yang minoritas, sehingga di sanalah terjadi kesenjangan tingkat kesehatan gitu. Nah, kemudian ada mental health problem. Jadi masa dewasa awal ini adalah fase di mana seorang itu mulai memiliki kebebasan untuk membuat keputusan hidup, serta memilih jalan yang beragam terkait keputusan yang mereka ambil. Tapi tanggung jawab itu untuk mengendalikan diri mereka itu menjadi mandiri gitu. Nah, oleh karena itu banyak permasalahan pada fase dewasa awal ini yang menyebabkan individu itu terkadang belum siap secara fisik maupun mental. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan individu itu mengalami masalah kesehatan mental. Yang pertama itu adalah gangguan pada mental. Yang pertama depresi.
Nah, depresi ini adalah salah satu penyebab utama penyakit yang dapat menyebabkan seorang mengalami gangguan bipolar atau juga terancam bunuh diri. Jadi, hal-hal ini tuh sering terjadi pada usia remaja maupun dewasa awal. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya terkait finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, hingga hidup dalam lingkungan yang rentan menyebabkan kesehatan gangguan mental gitu. Kemudian juga masalah kesehatan mental yang kedua itu ada skizofrenia. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang itu untuk berpikir, merasakan, terus berperilaku dengan baik gitu. Hal ini dapat dialami oleh orang dewasa karena mempunyai tekanan dalam pengambilan keputusan yang dipertanggungjawabkannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada bipolar disorders, yaitu jenis gangguan kejiwaan yang tandai dengan perubahan mood yang ekstrim, di mana ada fase manik itu dia sangat senang dan fase depresif itu sangat amat terpuruk gitu. Jadi hal tersebut juga terjadi dikarenakan bisa faktor lingkungan, pekerjaan, serta finansial gitu. Nah, kalau untuk gangguan fisik pada masa dewasa awal ini biasanya juga disebabkan karena mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, mengonsumsi alkohol ini dapat mengurangi pengendalian diri dan meningkatkan perilaku beresiko seperti seks bebas hingga mengemudi ugal-ugalan. Hal ini diakibatkan terlalu banyak permasalahan yang mungkin mereka rasa mereka itu nggak bisa menghadapi masalah tersebut sehingga beralih ke penggunaan alkohol ataupun obat-obatan terlarang gitu. Nah, di mana konsumsi narkoba dan alkohol ini akan berdampak nih pada emosi mereka, terus perilaku dan kemampuan sosial mereka menjadi lebih negatif gitu. Kemudian perilaku antisosial. Nah, adalah tindakan yang dianggap melanggar hak orang lain dengan melakukan kejahatan seperti mencuri, menyerang fisik. Nah, kemudian selain perilaku non-kriminal lainnya juga seperti berbohong ataupun memanipulasi. Nah, biasanya pada masa di awal ini orang ini lebih memilih untuk mendapatkan semua hal yang menyebabkan orang tersebut menjadi agresi serta bersifat temperamen. Nah, selanjutnya adalah physical development atau perkembangan fisik. Jadi, penuaan biologis pada masa dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor atau biasa disebut dengan operasi penuaan. Operasi penuaan itu terjadi pada tingkat DNA ataupun juga pada tingkat sel, kemudian pada tingkat jaringan, organ, dan seluruh bagian dari organisme. Jadi ada ratusan teori nih yang menjelaskan bagaimana proses penuaan itu terjadi, di mana salah satunya itu adalah teori keausan. Teori keausannya menyatakan bahwa tubuh itu akan menjadi aus karena sering digunakan. Tetapi, teori ini kurang relevan karena nggak ada hubungan antara aktivitas fisik dan kematian dini. Sebaliknya, olahraga teratur itu dapat memprediksi hidup yang lebih sehat dan lebih lama lagi bagi orang-orang. Nah, ini untuk physical development selama usia 20-an dan 30-an, perubahan penampilan fisik dan penurunan fungsi tubuh itu terjadi secara bertahap sehingga hampir tidak disadari. Nah, ini untuk sensory vision dari penglihatan, mulainya penglihatan itu menurun karena muninya lensa, kemudian melemahnya otot yang mengendalikan pupil, kemudian warna penglihatan itu juga nggak jelas pada malam hari, kemudian ada pendengaran, kepekaan terhadap suara itu menurun, khususnya frekuensi tinggi, dan akan bertambah turun peka terhadap semua frekuensi. Nah, penurunan kepekaan ini 2 kali lebih cepat terjadi pada pria daripada wanita. Nah, untuk segi taste, kepekaan terhadap 4 rasa itu manis, asin, pahit itu menurun. Nah, kemudian untuk penciuman, itu kurang kepekaan dan kurangnya mendeteksi bau. Kemudian ada touch atau sentuhan, itu berkurangnya kepekaan terutama pada ujung-ujung jari. Kemudian ada kardiovaskular, itu penurunannya juga secara bertahap. Itu saat otot jantung kaku, denyut jantung itu menurun. Kemudian saat dinding arteri itu menumpuk plak, aliran darah ke sel tubuh itu mulai berkurang gitu. Kemudian ada respiratory. Respiratory ini juga seiring bertambahnya usia mengalami penurunan secara gradual, di mana kapasitas pernapasan itu menurun, kemudian laju pernapasan meningkat, terus juga jaringan ikat di paru-paru dan otot dada itu membuat paru-paru itu sulit mengembang gitu. Kemudian dari sistem imun.
Sistem imun ini juga dari masa dewasa awal itu mengalami penurunan secara bertahap. Jadi nggak langsung drop gitu ya. Jadi penyusutan timus ini membatasi pematangan sel T dan kemampuan melawan penyakit sel B sehingga merusak respon imun. Kemudian muskular itu juga penurunannya itu secara bertahap di mana tendon dan ligamen itu kaku sehingga mengurangi kecepatan dan fleksibilitas gerakan. Kemudian adalah skeletal. Nah, skeletal ini di usia 30 tahunan itu menurun. Kemudian meningkat penurunannya itu pada usia 50 tahunan dan juga mulai melambat lagi penurunannya itu nggak secara drastis lagi di usia 70 tahunan. Jadi ciri-cirinya itu tulang rawan di persendian itu tipis, terus retak, jadi menyebabkan ujung tulang di bawahnya itu terkikis. Kemudian kandungan mineral tulang itu juga menurun. Dimana kandungan mineral ini akan menghasilkan tulang menjadi lebih lebar tetapi keropos gitu. Nah, pada pengeroposan tulang ini lebih cepat terjadi pada wanita daripada pria. Kemudian reproduktif. Nah, pada wanita biasanya itu terjadinya penurunan reproduksi itu pada usia 35 tahun, sedangkan pada pria itu setelah usia 40 tahun. Jadi biasanya terjadi pada masalah kesuburan, kemudian kelainan kromosom. Nah, biasanya kalau pada wanita itu disebut dengan menopause. Kemudian dari nervous. Nah, sejak usia 50 tahunan itu mulai menurun secara bertahap gitu. Jadi, perkembangan sinapsis baru dan generasi neuron baru itu pada otak itu terbatas. Kemudian pada kulit ini juga mengalami penurunan secara bertahap, di mana serat-serat pada dermis dan epidermis itu menipis, dan sel-sel lemak di hipodermis itu menurun. Akibatnya kulit menjadi longgar, kurang elastis, dan berkerut. Kemudian hair. Nah, hair ini mulai mengalami penurunan itu saat usia 35 tahun, di mana rambut itu menjadi lebih beruban, terus juga menipis. Kemudian kalau hair itu mulai terjadi penurunan saat usia 50 tahunan, di mana kekuatan tulang ini dapat menyebabkan keruntuhan disk di tulang belakang yang berakibat kurangnya tinggi badan sebanyak 2 inch pada usia 70 tahunan dan 80 tahunan. Nah, makanya kalau biasanya orang-orang lansia itu badannya udah mulai nggak tegap lagi, terus juga tingginya itu udah mulai berkurang gitu. Terus kalau dari weight ini meningkat pada usia 50 tahunan, maksudnya terjadi peningkatan itu pada usia 50 tahunan dan menurun pada usia 60 tahunan. Jadi peningkatan berat badan ini mencerminkan peningkatan lemak, tetapi mencerminkan penurunan mineral pada otot gitu. Nah, kemudian kardiovaskular dan respiratory system. Nah, pada individu yang sehat, kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh itu dalam kondisi tertentu itu nggak berubah nih selama masa dewasa awal. Tetapi dengan kegiatan yang penuh tekanan dan sering bertambahnya usia, secara bertahap itu terjadi penurunan denyut jantung dan meningkatnya kekakuan nih pada otot jantung. Nah, akibatnya jantung mengalami kesulitan memberikan cukup oksigen ke tubuh selama aktivitas tinggi dan akan kesulitan untuk pulih kembali. Nah, jadi penyakit jantung ini dulu sangat amat banyak ya, tapi setelah pertengahan abad ke-20 mulai menurun karena penurunannya konsumsi rokok, kemudian peningkatan pola makan dan olahraga yang teratur. Jadi intinya lebih aware lah masyarakat itu terhadap kesehatan gitu. Nah, kemudian jaringan ikat di paru-paru, otot dada, dan tulang rusuk itu menegang seiring bertambahnya usia. Jadi membuat paru-paru itu lebih sulit untuk mengembang hingga volume penuh. Kemudian juga penuaan paru-paru berpengaruh pada kesulitan orang dewasa yang lebih tua dalam memenuhi kebutuhan oksigen tubuh saat berolahraga. Kemudian kalau untuk motor performance, banyak nih keterampilan dan kemampuan para atlet itu mencapai puncaknya antara usia 20 dan 35 tahun. Kemudian menurun secara bertahap. Jadi emang di masa dewasa awal atau dewasa muda ini tingkat performa atlet itu atau tingkat performa manusia itu emang lagi meningkat dan lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi penelitian terhadap atlet-atlet ini memberitahu kita bahwa batas biologis atas kapasitas motorik itu dapat dicapai pada masa dewasa awal gitu. Nah, sekian penjelasan mengenai faktor yang tidak
secara langsung mempengaruhi kesehatan pada masa dewasa awal dan perubahan fisik pada masa dewasa awal. Terima kasih.